warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan koordinat kartesius dan koordinat kutub? Mari simak video berikut ini. Apa pendapat kalian mengenai gambar ini? Nah, kira-kira pesawat ini lebih sering nyasar atau sampai ke tempat tujuan? Begitu pula dengan gambar ini. Kapal laut ini lebih sering sampai tepat di tempat tujuan atau berubah arah atau tidak sampai ke tempat tujuan. Pernah nggak sih terpikir oleh kalian bagaimana cara pesawat ataupun kapal laut untuk mencapai tempat yang dituju? Kenapa ya pesawat dan kapal laut tepat sampai di tempat yang dituju, padahal pesawat ada di udara sedangkan kapal laut berada di laut? Apakah pesawat lebih sering sampai pada tujuan atau tersesat seperti gambar di bawah ini? Tentunya jarang sekali kejadian adanya pesawat yang jatuh ataupun terkendala. Kita lebih sering mendengar bahwa pesawat itu tepat sampai di tempat tujuan. Apakah kapal laut perlu berhenti di malam hari sampai pagi tiba? Seperti ini. Ternyata kenyataannya banyak sekali kapal laut yang berjalan ke tempat tujuan pada malam hari. Kok bisa ya? Lalu, bagaimana cara pilot mengendalikan pesawat? Ya, ini ada seorang pilot, banyak sekali alat-alat di depannya untuk digunakan agar bisa sampai ke tempat tujuan. Lalu juga, bagaimana cara nahkoda mengendalikan kapal laut? Ini nahkoda kapal laut. Yang dilihat nahkoda kapal laut adalah sebuah monitor. Nah, apa sih sebetulnya yang ada di monitor ini? Oke, yang kita tahu, baik itu pilot maupun nahkoda kapal laut pasti menggunakan radar, bukan, untuk sampai ke tempat tujuan. Kalau gitu, apa hubungannya radar dengan koordinat kartesius dan koordinat kutub? Nah, ini radar yang kita tahu. Ternyata radar ini sangat sama sekali dengan koordinat kartesius, sehingga materi pada kali ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi seorang pilot ataupun nahkoda kapal laut. Kita masuk ke materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ada sebuah koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana di sini ada titik X, Y. Ini yang disebut dengan koordinat kartesius. Lalu ada R atau jari-jarinya, sisi miringnya, dengan ada sudut yang membentuk titik X, Y ini. Ternyata bentuk R, alfa, jari-jari dengan sudutnya, itu yang dinamakan dengan koordinat kutub. Nah, bagaimana cara menentukan jika diketahui koordinat kartesius dan kita harus mencari koordinat kutubnya? Contoh, di sini didapat titik 4,4. Karena ini merupakan titik X, Y, maka titik 4,4 ini dinamakan koordinat kartesius. Lalu, bagaimana cara menentukan koordinat kutubnya? Perhatikan ya. Untuk menentukan nilai R, karena nilai Y-nya 4 dan X-nya 4, maka bisa kita temukan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi, untuk mencari koordinat kutub, jika diketahui koordinat kartesius, tentunya kita harus mencari nilai R dan nilai A-nya, bukan? Oke, kalau misalnya untuk menentukan nilai R dari titik 4,4 ini, ternyata menggunakan rumus Pythagoras, karena R ini merupakan sisi miring dari X dan Y. Masih ingat kan rumus Pythagoras? Setelah didapat nilai R, jangan lupa kamu akarkan, karena di sini masih R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan angka 4-nya. Nah, untuk menentukan nilai alfa sudutnya,
Karena di sini yang diketahui adalah titik Y-nya dan titik X-nya, atau Y itu sebagai sisi depan dan X itu sebagai sisi samping. Masih ingat kan? Depan dan samping di trigonometri itu unsur sin, cos, atau tan. Oke. Ternyata unsur depan dan samping merupakan unsur tan. Jadi bisa kita dapat tangan A sama dengan Y atau sisi depan per X atau sisi samping, desa. Masih ingat kan? Nah, untuk menentukan alfanya dari nilai tangan yang diketahui, kamu harus cari sudut yang cocok dengan tangan itu atau bisa menggunakan kalkulator. Nah, untuk tugasnya, kamu tentukan koordinat kutubnya jika diketahui koordinat Kartesius A min 2, min 2 akar 3 dan B 3 akar 3, min 3. Dikerjakan tugasnya ya. Di bagian selanjutnya, koordinat kutub ke koordinat Kartesius. Ini merupakan hal yang kalian harus ketahui jika koordinat kutubnya diketahui dan koordinat Kartesiusnya ditanyakan. Ini ada sumbu simetri, ada X, Y. Karena koordinat kutub yang diketahui, maka titiknya itu misalnya R-nya itu 8 dan alfanya itu 60 derajat. 8,60 derajat ini merupakan koordinat kutub. Lalu, apa sih bagaimana cara menentukan koordinat Kartesiusnya? Oke, karena kita harus cari nilai Y dan kita harus cari nilai X, maka didapatlah rumus mengubah koordinat kutub ke koordinat Kartesius. Nah, di sini ternyata hubungan antara X dengan R itu merupakan hubungan samping dan miring, atau yang kita tahu samping dan miring ini merupakan trigonometri dari cos alfa. Sehingga didapat samping per miring sama dengan X per R. Maka, untuk menentukan nilai X, tinggal kalian kalikan R dengan cos alfa. Jadi tinggal dikali 8 dikalikan cos 60 derajat. Masih ingat ya sifat sudut istimewa trigonometri. Untuk menentukan nilai Y, ternyata hubungan antara Y dengan R itu merupakan hubungan depan dan miring. Demi itu hubungannya di trigonometri sin. Sehingga didapat sin alfa sama dengan depan dibagi miring sama dengan Y per R. Sehingga untuk menentukan Y, kalian harus mengalihkan R dengan sin alfa. 8 dikalikan sin 60 derajat. Untuk tugas kali ini, kalian tentukan koordinat Kartesius jika diketahui koordinat kutub P 8,135 derajat, dan kalian harus menentukan juga koordinat kutub dari Q 10,120 derajat. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih.